Saudara, hari ini kita akan teruskan serial apologetika yang kita sudah pelajari beberapa minggu. Hari ini lanjutannya setelah kita belajar eksistensi Allah, keberadaan Allah, kita akan pikirkan sebuah tema yaitu siapakah Allah yang sejati? Mari sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini Tuhan memberi kami kesempatan, kesehatan, kekuatan tetap boleh hadir di rumah Tuhan, belajar firman-Mu, berdoa syafaat, boleh mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung saudara-saudara kami yang butuh doa, dan kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami. Sungguh adalah anugerah dan kemurahan-Mu yang maha besar ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah, hina, terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami, dan siapkan hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, Roh Kudus mengurapi dan mencelingkan pemikiran dan mata rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Siapakah Allah yang sejati, yang sesungguhnya? Saya nggak tahu saudara pernah bertemu atau bertanya soal pertanyaan ini enggak? Atau ada temanmu yang bertanya, atau saudara sendiri yang bertanya. Nah, dari serial sebelumnya, waktu kita belajar tentang keberadaan Allah, tentang eksistensi Allah, kita tahu jelas bukti-bukti yang sudah dibahas bahwa Allah itu ada. Gak mungkin Allah itu gak ada. Kita sudah belajar cukup banyak bukti. Tapi dari bukti-bukti itu kita cuma tahu ada Allah. Eksis, tapi siapa dia? Siapa Allah yang sejati? Itu belum menjawab pertanyaan. Allah yang benar, yang sejati itu yang mana? Jadi bukti-bukti yang kita pelajari cuma bisa membuat orang mengerti dan mengaku. Ya deh, aku mengaku deh ada Allah. Ya deh, aku mengaku Allah itu eksis, bukan ateis. Jadi kita sudah mengalahkan konsep-konsep ateis sehingga orang bisa percaya ada Allah. Lanjutannya kita perlu menjawab pertanyaan ini kalau ada yang bertanya. Kalau gitu Allah itu ada, Allah yang mana yang asli? Allah mana Allah yang sejati? Nah itu belum ada jawabannya. Tidak heran di dunia ini ada begitu banyak agama yang coba menawarkan, oh Allah yang sejati begini, Allah yang sejati begono. Jadi agama-agama di dunia ini mencoba mengerti dan menjelaskan siapa Allah yang sejati. Tapi manusia sudah berdosa. Pikirannya, hatinya sudah tercemar. Tidak mungkin manusia yang berdosa bisa mengenal Allah yang suci. Tidak mungkin manusia yang terbatas bisa mengenal Allah yang tak terbatas. Hanya boleh mereka-reka. Tidak heran agama-agama yang coba mereka-reka dan memberi jawab itu tidak ada yang sama. Kontradiksi satu dengan yang lain, betul? Satu bilang begini, satu bilang begitu, kontradiksi, dan memang hanya abstrak. Karena nggak ada yang pernah melihat Allah. Nah, yang lalu saya sudah kasih ilustrasi tentang 4 orang buta yang pengen menjelaskan gajah. Tapi sama-sama buta. Orang buta bagaimana menjelaskan gajah wong tidak pernah lihat? Ya, tidak heran yang pegang badannya bilang gajah itu seperti tembok. Yang pegang ekornya bilang gajah itu seperti kemuceng. Yang pegang kakinya bilang gajah itu seperti pohon pisang. Yang pegang kupingnya bilang gajah itu seperti daun talas. Yang pegang belalainya bilang seperti selang penyemprot pemadam kebakaran. Gak ada yang tepat, satu pun gak ada yang tepat. Demikianlah agama-agama di bumi ini ketika menjelaskan tentang Allah. Gak ada yang benar, gak ada yang tepat. Sebab gak mungkin manusia yang sekecil debu itu bisa menjelaskan dan menemukan Allah yang sejati. Nah lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa mulai meyakinkan orang lain waktu kita mau menjelaskan Allah yang sejati? Nah kita harus mulai dari bukti-bukti yang sudah kita pelajari itu. Dari bukti-bukti kebenaran logis yang kita jelaskan itu, kita mau lanjutkan dengan kebenaran logis Allah yang sejati itu harusnya Allah yang bagaimana? Ya,
Ya, nangkap ya logikanya. Nah, sekarang kita lihat ada 5 hal. Yang pertama, bila Allah menciptakan dan mengontrol alam semesta, maka logikanya Allah itu harus maha kuasa, maha sempurna, maha baik, dan maha kekal. Artinya Allah itu harus melebihi segala sesuatu yang disebut dengan energi atau materi. Jadi kalau ada orang bilang, oh bagi saya Allah itu adalah sebuah energi yang besar, sebuah kekuatan yang tak terhingga, kita bisa mengatakan no. Kalau dia menciptakan alam semesta yang begitu indah, harusnya dia apa? Maha sempurna, maha baik, maha kekal. Materi nggak punya sifat itu. Energi nggak punya sifat itu. Hari ini ada nggak agama yang mengajarkan Allah itu hanya energi? Allah ada saksi Jehovah misalnya. Saksi Jehovah percaya itu seperti energi Allah itu, kekuatan yang luar biasa. Seperti colokan listrik. Ya, kalau saudara fan, belum colok di listrik mati kan? Tapi fan atau handphone saudara colok di listrik, nyala. Jadi Allah itu seperti apa? Allah itu seperti sumber listrik. Nah ini orang-orang begini mengerti Allah itu energi. Seperti pembangkit listrik. Tapi ingat, Allah yang sejati harus melebihi itu, betul? Karena dia sanggup menciptakan alam semesta yang begitu sempurna. Nggak mungkin hanya sebuah power, hanya sebuah energi besar, Big Bang, bang, itu energi juga. Mereka nggak mau mengaku ada alat yang berpribadi, itu hanya sebuah kekuatan. Kita mengatakan no. Ya, sebab Allah yang maha sempurna, maha kekal, yang menciptakan alam semesta harus bisa melebihi energi. Logikanya. Ya, jadi kita ingin memenangkan pikiran. Yang kedua, bila Allah yang merancang alam semesta ini dengan indah dan baik, maka Allah harus maha bijak, maha jenius, maha tahu, dan maha kasih. Dia harus melebihi segala ilmu pengetahuan. Nah, dunia barat menawarkan bahwa Allah itu seperti ilmu pengetahuan. Yunani misalnya, begitu meninggikan ilmu pengetahuan dan apa? Filsafat. Ya, Allah itu seperti sebuah pengetahuan, hikmat. Dalam Alkitab memang ada bilang hikmat. Tapi ada orang mengerti Tuhan yang sejati, Allah sejati hanya seperti apa? Seperti sebuah ilmu filsafat, ilmu pengetahuan yang maha hebat. Kita bilang, harusnya lebih dari itu. Sebab dia bisa merancang begitu indah. Harus melebihi semua pengetahuan di bumi ini. Harus melebihi semua filsafat yang bisa diajarkan manusia dan disebutkan oleh manusia. Jadi kita mulai menaklukkan pemikiran-pemikiran mereka yang begitu mengagungkan dan mengalahkan ilmu pengetahuan. Science. God is science. Ya, kita bilang no, must be beyond science. Melebihi ilmu pengetahuan. Beyond philosophy. Beyond semua ilmu pengetahuan yang pernah dicapai oleh manusia. Oke? Nomor 3. Bila Allah yang membuat hukum moral, nah kita udah belajar bukti dari hukum moral kan? Hukum moral, maka logis yang Allah itu harus maha adil dan maha benar. Logisnya, ya kan? Karena moral yang paling tinggi itu keadilan dan kebenaran dia harus melampaui segala tradisi, budaya, dan nilai keadilan buatan manusia. Nah, ada agama-agama tradisi di muka bumi ini, betul? Oh, sorry ya, you mau kenalkan Yesus, no. Kita ini udah turun-temurun 10-12 generasi, semua sudah tradisi. Apalagi sudah tradisi Tionghoa, betul kan? Tradisi Chinese itu luar biasa. Memenangkan orang yang punya konsep agama tradisi sangat sulit. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Allah yang sejati itu melebihi tradisi? Sebab tradisi buatan manusia. Melebihi budaya. Sebab budaya buatan manusia. Harusnya Allah yang sejati melampaui semua itu. Ya, kenapa? Sebab budaya dan tradisi manusia itu relatif. Ya kan? Negara ini, tradisi ini bilang boleh, tradisi ini bilang nggak boleh. Ada tradisi yang boleh kawin lebih dari satu istri, poligami ada yang nggak boleh, betul? Budaya juga begitu. Ada budaya yang meninggikan laki-laki, ada yang meninggikan wanita.
Berbagai macam budaya. Nah, kalau budaya itu berbeda-beda, tradisi itu berbeda-beda, bagaimana mungkin dia itu bisa menjadi sebuah agama yang universal yang dipegang oleh semua orang? Harusnya Allah yang sejati melampaui semua tradisi, melampaui semua budaya atau nilai keadilan yang dibuat oleh manusia. Ya kan? Adil nggak kalau satu suami boleh punya 4 istri? Nggak adil. Saya pernah tanya, saya kalau ketemu teman-teman di Indonesia, kadang ya, yang punya latar belakang agama lain, atau saya waktu naik taksi, naik Uber, setelah tahu berbeda, saya tanya, menurut kamu Allah yang sejati adil nggak? Adil. Benar, harus adil. Harus, oke. You percaya nggak bahwa laki-laki boleh punya 4 istri? Ya saya percaya kok, agama saya boleh kok. Oke, kenapa wanita nggak boleh punya 4 suami? Adil nggak? Kalau ada agama yang mengatakan laki boleh punya 4 istri, sedangkan istri nggak boleh punya 4 suami, sih. Keadilan itu kadang-kadang bisa diciptakan oleh manusia. Adil nggak seorang pria boleh menceraikan wanita, tapi wanita nggak berhak menceraikan suaminya, sih. Semua keadilan yang dibuat oleh manusia, hukum moral yang dibuat oleh manusia, bisa salah, saudara. Allah yang sejati harus bisa melampaui semua hukum moral, semua hukum keadilan yang dibuat oleh manusia. Yang absolut, yang berlaku di seluruh dunia, yang berlaku untuk seluruh suku bangsa. Nah, itu baru adil. Ya, itu baru benar. Jadi kita mulai bisa membuka pikiran seseorang. Oh, yang dimaksud adil itu belum tentu loh. Bagi si B, bagi si A, bagi si budaya lain, bangsa lain, belum tentu loh. Ya, jadi bisa menjadi relatif. Oke, lanjut. Nomor 4. Bila Allah yang tidak bisa tidak ada, ingat masih ontologi, di bukti ontologis, dia tidak bisa tidak ada, berarti selalu ada. Logikanya adalah Allah harus memiliki kepribadian yang sifat-sifatnya maha sempurna, antara lain maha kekal, tak terbatas oleh ruang dan waktu, tak terbatas oleh hikmat manusia dan lain-lain. Dia harus maha kudus, dia harus maha hadir, dia harus maha tahu, dia harus maha kuasa, dia harus maha kasih dan maha baik. Jadi semua sifat-sifat kepribadian yang sempurna, melampaui rasio, melampaui emosi dan melalui kehendak, itulah Allah yang sejati. Kalau tidak demikian, dia bukan Allah yang asli, bukan Allah yang sejati. Jadi dia harus punya rasio, dia pribadi. Pribadi itu definisinya apa pribadi? Harus punya pikiran, harus punya perasaan, harus punya kemauan. Kalau energi nggak punya itu, jadi energi bukan kepribadian. Pribadi harus punya pikiran, Allah yang sejati harus punya pikiran yang sempurna, emosi yang sempurna, kehendak yang sempurna, yang melampaui segala sesuatu. Ya, absolut. Jadi benar dan salah itu bukan relatif. Benar dan salah di mata Tuhan yang sudah Tuhan tentukan harus absolut. Sedangkan benar dan salah menurut manusia bisa relatif. Ini sebenarnya pencobaan pertama yang dilakukan oleh iblis kepada Hawa dan Adam. Ketika Tuhan mengatakan, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Pada saat kamu makan, kamu akan mati. Ternyata iblis bilang, Hawa makan aja, lu gak bakal mati kok. Saya tanya, waktu Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dia mati gak? Mati gak? Nggak mati, jadi siapa benar? Allah benar apa iblis benar? Istilah mati di situ adalah apa? Mati dalam hal spiritual, mati dalam hubungan dengan sang kebenaran, sumber kebenaran itu dengan Allah. Iblis mengatakan, kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah, fotokopinya Allah, mengetahui yang baik dan jahat. Jadi Allah mengetahui baik dan jahat. Apa artinya? Oh, jadi Allah baik dan jahat. Bukan. Mengetahui baik dan jahat artinya, kalau kamu makan buah itu, kamu bisa buat definisi sendiri. Mana baik, mana tidak baik. Pengetahuan baik dan jahat, mana baik, mana jahat, kamu yang tentuin. Atau
Sehingga hari ini, berbicara baik dan jahat, manusia punya definisi yang beda-beda. Relatif. Tapi bagi Tuhan, baik dan jahat itu, definisinya selalu absolut. Selalu benar. Di mana-mana secara universal. Jadi waktu kita menjelaskan baik dan jahat itu kita mau tahu ukurannya mana. Ya, harusnya ukurannya adalah pribadi Allah yang sempurna. Kata-kata Allah yang sempurna. Yang selalu tak pernah salah dan benar ukurannya. Ya, nah itu. Nomor 5. Allah yang patut dipuja atau disembah. Kita udah pernah bahas bahwa dimanapun manusia sekolah atau tidak sekolah, di desa, di tempat pedalaman, ya pasti punya hati yang pengen menyembah, ya, pengen memuji sesuatu yang lebih besar, memuja sesuatu yang besar. Apalagi kalau dia sudah jalan buntu, carinya Allah. Kalau Allah patut dipuji dan disembah, maka haruslah Allah itu yang sejati adalah Allah yang maha agung, maha besar, yang melebihi apapun dalam alam semesta ini, yang maha pribadi tadi. Yang bisa berhubungan dengan manusia yang berpribadi juga. Kita diciptakan punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan. Harusnya Allah yang sejati juga punya pikiran dan perasaan dan keinginan yang sempurna, yang bisa komunikasi dengan kita. Ya, yang bisa berelasi dengan manusia, itu penting sekali. Dia harus maha besar, maha agung, tapi bisa berelasi dengan kita, manusia yang tidak sempurna, maha pribadi. Jadi kalau sembah pohon, pohon nggak punya pribadi. Sembah gunung, gunung nggak berpribadi. Ya. Harus sesuatu yang punya pikiran, baru asli. Patung, nggak asli. Ya. Ilmu pengetahuan, nggak asli. Filsafat nggak asli, karena punya pribadi. Harus yang punya pribadi. Allah yang sejati, punya pikiran, punya hati, ya, dan punya. Nangkap nggak sampai situ? Jadi kita mulai bisa diskusi nih, dengan orang-orang yang belum menerima Allah yang sejati, yang mana ini, yang masih cari-cari. Tapi yang sudah ngaku ada Allah, kita mulai memakai pelajaran ini. Yang belum mengaku adanya Allah, kita pakai pelajaran sebelumnya. Bukti-bukti Allah itu ada. Ya, nangkap? Nah, sekarang kita lanjut. Dari semua kebenaran atau konsekuensi logis di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah yang sejati haruslah unik. Satu-satunya, jadi nggak ada duanya. Ya, satu-satunya unik. Tanpa tandingan. Makanya kita belum tentu kalau bilang semua agama Allahnya sama. Nah, ada yang bilang gitu kan, semua agama sama aja, Allahnya sama kok. Satu kok, cuma jalannya beda-beda, semua sama. Mungkin nggak? Mungkin nggak semua agama sama? Nggak mungkin, karena dia harus unik. Dia harus satu-satunya yang berbeda. Ya, nggak mungkin bisa sama. Ya. Dari konsekuensi logis yang kita pelajari, dia harus tanpa tandingan, nggak bisa ada saingannya. Tanpa tandingan. Bandingkan waktu Musa bertanya kepada Allah, siapakah kamu? Siapa namamu Allah, Tuhan? Kalau orang tanya, kamu mengutus saya kepada Israel, kepada Firaun. Kalau mereka tanya, saya bilang apa? Katakan kepada mereka, aku yang mengutus kamu, aku adalah aku. Aku adalah aku, I am that I am. Artinya apa? Unik. Satu-satunya. Tiada tandingan. Tidak ada duanya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu artinya aku adalah aku. Ya, sedangkan konsep manusia. Tadi saya sudah jelaskan beberapa agama yang konflik satu dengan yang lain, yang abstrak. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa yang saya mau share tentang konsep manusia tentang agama atau tentang Allah. Ateisme. Nah, ini konsep tentang agama apa? Pandangan yang menolak eksistensi Allah. Ini nanti saudara jelaskan soal bukti-bukti adanya Allah. Politeisme, pandangan yang mengatakan ada banyak Allah. C. Panenteisme. Panenteisme artinya pandangan bahwa Allah itu berkembang sesuai dengan perkembangan dunia ini. Jadi Allah itu proses terus berkembang.
Ini berarti nggak sempurna, ya? Betul nggak? Di panenteisme. Jadi saudara, kalau ada mulai orang cerita Allah yang sejati itu begini, agama yang dulu beda dengan sekarang, dulu kan perjanjian lama, dulu masa kuno, sekarang masa baru harus begini, harus berkembang ikut. Nah, kita tahu konsepnya panenteisme. Ya, Allah itu nggak sempurna, dia terus proses berkembang dulu, terus sesuai dengan perkembangan dunia. Ya, kalau Hindu jelas politeisme, jadi nggak mungkin bisa sama. Ya, ribuan, ya. Puluhan ribu dewa-dewi yang disembah. Dan mereka mulai saing-saingan, ya kan? Wisnu bersaingan dengan Siwa, dengan Brahma. Siwa itu perusak, ya kan? Dewa. 3 yang terbesar kan? Brahma pencipta, lalu Wisnu pemelihara, Siwa perusak. 4, panteisme. Panteisme percaya bahwa di dalam segala sesuatu itu ada Allahnya. Jadi kalau saudara jalan-jalan sendiri malam-malam, kesandung jatuh, wah, itu kamu harus kasih sesembayangan itu kamu ketendang siapa ini ya? Ini rumahnya Allah mana ini? Jadi pohon ada Allahnya, gunung ada Allahnya, begitu ya. Dulu waktu saya kecil suka dibohongin nih sama teman-teman kalau sudah main ke hutan, kita kencing di pohon besar, teman saya bilang, permisi dulu. Ntar kemana-mana bengkak, tau nggak? Itu ada yang nginep di situ. Wah, jadi kita harus panggil untuk pohon datuk apa? Ya, permisi, ini anak cucuku mau kencing di sini, baru kita zzz, gitu. Laki gampang kencing di mana aja. Mau kencing di sungai, permisi dulu sama si sungai itu, ya kan? Karena segala sesuatu ada alangnya, hati-hati. Gitu. Itu namanya panteisme. Hebat ya, iblis bisa membuat manusia buruk. Tapi saya lebih percaya itu permainan iblis. Jadi kalau saudara nggak percaya roh iblis di mana-mana, saudara pulang, beli lilin satu, nyalain tiap hari kamu sembahyang lilin itu, saya yakin 3 hari ada roh yang mau nginep di situ. Kenapa? Apa cita-citanya iblis? Disembah. Itu aja. Itu sebabnya dia bilang sama Yesus, aku akan beri kamu seluruh bumi ini, seluruh dunia dan kekayaannya, cuma satu, sembahlah aku. Jadi untuk kaya raya, gampang sebenarnya, itu sebanting tulang, ya. 12 jam, 24 jam, sembah iblis kaya raya. Karena saya kaya raya menurut iblis, tapi nyawamu diambil. Lalu finite godism itu pandangan bahwa Allah itu ada, tapi terbatas atau tidak sempurna. Finite artinya tidak sempurna. Deisme mengatakan, ya, pandangan yang mengatakan bahwa itu Allah itu ada, tapi dia sudah tidak peduli dengan ciptaan yang sudah tercemar ini. Manusia sudah terlalu jahat. Allah sudah bosan sama kita. Dia seperti kakek tua yang pergi libur, udah gak peduli dengan bumi ini. Bumi ibarat ciptaan dia seperti sebuah jam waker. Begitu diciptakan bumi, jam waker itu diputar-putar sampai penuh, lalu ditaruh situ jalan sendiri. Tik-tok, 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 tik-tok. Bumi ini makin lama makin tua, nanti jalannya makin pelan. Tik-tok, tik-tok, kiamat. Allah udah gak pusing sama bumi yang rusak dengan manusia. Itu deisme. Secara sadar atau tidak sadar, cukup manusia percaya ini. Walaupun ada orang Kristen loh, percaya Tuhan Yesus, tapi masih percaya deisme itu gak campur. Jadi waktu dia susah, waktu dia sakit, waktu ada masalah, dia bilang, Tuhan udah gak sayang sama aku. Dia udah gak dengar doa aku, entah kemana pergi. Lalu dia nyanyi lagu Ebit GAD. Ya kan? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Udah bencana. Lalu jawabnya apa? Mungkin Tuhan mulai bosan. Jadi Tuhan sudah bosan dengan manusia. Melihat tingkah kita yang selalu salah dan banyak dengan dosa-dosa. Jadi manusia berdosa itu Allah benci, bosan, marah. Jadi yang jadi guru sekolah minggu kadang-kadang juga salah ngajar anak atau orang tua. Anaknya waktu nakal dia bilang apa? Udah gak bisa didik anak dengan baik gitu. Awas ya, Tuhan marah sama kamu. Pakai nama Tuhan.
Itu namanya memfitnah Tuhan. Itu konsep deisme, sadar atau tidak sadar. Menganggap Allah itu pendendam, membenci. Ya, lalu sudah tidak mau lagi peduli dengan manusia. Ya, jadi kita mulai bisa menjelaskan Allah yang benar gak begitu. Dia harusnya maha kasih, dia maha baik, dia maha sempurna. Gak mungkin dia itu balas-membalas kayak manusia seperti kamu itu loh, tukang balas dendam, tukang jealous, tukang simpen kepahitan. Allah yang sejati gak harusnya begini. Ya, kita jelasin. G. Teisme. Teisme adalah sebuah pandangan bahwa Allah itu tidak terbatas dan tidak sama dengan alam semesta ini. Ya. Lebih dari alam semesta. Contohnya misalnya monoteisme, Allah itu esa, satu pribadi. Seperti sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, monoteisme. Tapi monoteisme itu atau monisme sama monisme itu dari asal kata mono berarti satu. Allah itu esa satu-satunya, mutlak, tanpa relasi dengan apapun dan siapapun. Nah, ini menjadi kurang tepat. Jadi kita boleh tanya, jadi menurut kamu Allah itu esa? Ya, esa itu gitu artinya, kalau belum ada siapa-siapa, belum ada manusia, belum ada malaikat, belum ada ciptaan, sejak kekal itu hanya Allah sendirian. Satu pribadi. Ya, esa. Gak mungkin. Harus lebih satu pribadi. Pastinya satu pribadi sendiri yang mutlak, absolut. Oke. Kalau Allah itu absolut sendirian, satu pribadi, sejak kekekalan, sebelum ada manusia, malaikat, dan yang lain. Saya tanya, Allah yang kamu percaya itu Allah yang maha kasih. Ya? Dalam kekekalan itu sebelum ada manusia, belum ada malaikat, belum ada ciptaan lain, Allah itu mengasihi dengan siapa? Halo, kasih butuh berapa pribadi? Minimal, dua, minimal dua. Jadi lebih masuk akal mana? Allah yang satu pribadi sejak kekekalan atau lebih dari satu pribadi? Nah, jadi kita mulai membuat manusia berpikir, oke, jadi Allah yang sejati itu berapa pribadi sejak kekekalan? Bukan mungkin satu dong, kalau satu sendirian, pasti dia kejam, dia absolut, pasti diktator. Dia mau ngasih dengan siapa? Nah, jadi kita meninggalkan sebuah pertanyaan yang cukup dalam. Untuk mengenal Allah yang sejati, aku setuju, dia Allah yang esa. Dia melebihi alam semesta, setuju. Tapi harusnya dia nggak boleh sendirian satu pribadi. Lalu bagaimana? Kita tanya Alkitab. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Kita baca firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kemudian Yohanes 1 14-18. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Nah, indah sekali, jelas sekali firman Tuhan ya. Istilah pada mulanya berarti kekal. Kekal. Pada mulanya berarti sebelum ada awal, sebelum ada akhir. In the beginning means maha kekal. Pada maha kekal itu sudah ada apa? Firman. Firman itu adalah Allah pencipta. Firman yang menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya kalau saudara baca kitab Kejadian, berfirmanlah Allah. Jadilah, 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 ya kan? Binatang, tumbuhan, cakrawala, matahari, bintang, bulan, jadilah, jadilah. Jadi firman itu begitu berfirman langsung jadi. Firman itu pencipta segala sesuatu. Pada mulanya, kitab Kejadian juga mulai dengan pada mulanya. Pada mulanya Allah.
Bapa, Allah menciptakan, Elohim menciptakan segala sesuatu. Lalu firman mengatakan jadi, kemudian roh melayang-layang, ya kan? Saudara melihat, bukan satu pribadi. Allah sang pencipta itu 3 pribadi, ya kan? Allah, Bapa, ada firman yang berkata-kata, ada roh yang melayang-layang. Lalu dikatakan apa? Ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Firman itu tadinya apa? Roh. Gak kelihatan, abstrak. Tapi karena manusia gak bisa kenal siapa sang pencipta, maka sang pencipta itu rela jadi manusia. Kita mulai membuka pikiran manusia. Kita terbatas, gak mungkin cari Allah. Agama gak mungkin cari Allah. Gak bakal ketemu. Yang pasti yang benar itu Allah cari kita. Sang pencipta itu harus turun cari kita. Teologi yang benar itu, teologi yang benar, teologi dari atas ke bawah. Gak mungkin bawah ke atas. Karena kita berdosa, kita limited, kita terbatas, gak punya segala sesuatu. Gak mungkin mencari yang sempurna. Yang sempurna, yang rela menurunkan dirinya, merendahkan dirinya. Mencari kita. Itu namanya firman. Roh yang firman itu kemudian jadi manusia. Itulah Natal. Sebab itu Natal sangat penting. Kita mengingatkan dan mengumumkan kepada dunia, Allah datang mencari manusia, sebab manusia tidak mungkin cari Allah. Teologi dari atas adalah teologi yang benar. Dan 18 diulangi. Gak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Gak mungkin. Jadi jangan minta, saya mau lihat Allah dulu, baru percaya. Kalau ada temanmu bilang begitu gimana? Itu sombong kan? Ada orang begitu kan? Saya mau lihat Allah dulu, sebelum lihat aku gak mau percaya. Kalau ada yang begitu, bagaimana kamu? Saya ingat dulu satu misionari di Indonesia. Ada orang yang keras kepala gak mau percaya. Dia terus mau melihat Allah. Lalu misionari bilang, besok jam 12 siang datang ke rumahku. Saya akan kasih kamu lihat Allah. Jadi datang si bapak itu. Lalu datang, misionari bilang, ayo kita keluar. Kamu lihat gak itu matahari? Oke, Allah ada di balik matahari itu. Lihat matahari itu 5 menit. Lalu bapak itu bilang, gila kamu ya. Lihat 5 menit, belum 1 menit, buta gua. Lalu misionari itu bilang, lihat matahari ciptaannya saja kamu gak sanggup. Apalagi kamu lihat sang penciptanya. Kamu kira matamu apa? Mata diciptakan untuk menikmati ciptaan Tuhan, bukan untuk membuktikan adanya Allah pencipta. Bapak itu bertobat, jadi percaya Yesus. Ada banyak ilustrasi yang Tuhan bisa pakai segala pintu untuk membuka mata mereka bahwa jangan sok kamu gak mungkin cari Allah, yang benar itu Allah cari kamu. Gak ada seorang pun melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus, firman itu menunjukkannya kepada kita. Indah sekali ya. Jadi kita katakan Allah yang sejati itu harus datang dari surga. Allah yang sejati itu harus maha segala-galanya. Allah yang sejati itu harus lebih dari satu pribadi. Baru ada cinta kasih, baru ada relasi. Ya, jadi kita jelaskan bahwa Allah yang sejati itu adalah Esa dalam natur sifat-sifatnya, tapi 3 dalam pribadinya. Itu 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 7. Ada 3 saksi di sorga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sulit, pelajaran Trinity itu sulit. Kamu gak usah harus jelaskan apa itu Trinity. Nanti setelah dia bertobat percaya firman Tuhan, baru jelaskan pelajaran Trinity. Tapi sekalian yang perlu jelaskan adalah apa? Allah yang punya maha kasih, sifat kasih harus lebih dari satu pribadi. Gak mungkin hanya satu pribadi, itu pasti Allah yang gak punya cinta. Sebab cinta itu butuh minimal 2 pribadi. Jadi dari sejarah Yesus Kristus, mulai dari kelahiran, kehidupan dan pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke sorga, kita mendapatkan bukti yang sah bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Amin. Dari sejarah Yesus, yuk mulai gak percaya Alkitab. Kalau ada temanmu gak mau percaya Alkitab, katakan gak apa-apa. Saya mau kamu belajar sejarah. Sebab sejarah gak bisa disangka. Yesus pernah ada di bumi ini. Dia pernah menginjakkan kakinya. Semua bukti-bukti sejarah, lebih dari tokoh-tokoh seluruh dunia. Dia pernah lahir, dia pernah
hidup di sini. Dia pernah hidup 33,5 tahun. Pelayanannya 3,5 tahun terakhir. Mengguncangkan dunia. Melakukan banyak mujizat. Dia pernah mati. Dia pernah bangkit. Dia naik ke surga. Itu semua tercatat dalam sejarah. Dari sejarah Yesus Kristus, kita tahu kata-katanya benar sebab dia tidak pernah dusta. You sampai hari ini gak bisa ketemu satu kali pun Yesus berdusta dan mengomong yang salah. Gak ada. Gak ada yang bisa menyangkal kematian dan kebangkitannya. Dari sejarah Yesus Kristus, kita dapat katakan, dialah Allah yang sejati, dialah Allah yang asli, yang turun dari surga. Amin. Jadi setelah kamu jelaskan logikanya, saudara perlu jelaskan tentang Yesus Kristus. Oke, aplikasinya. Satu, bangunlah relasi yang lebih akrab dengan Yesus Kristus. Dan kuasailah sejarahnya di bumi ini. Jadi kamu harus bisa cerita tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Harus menguasai sejarah Yesus. Maka saudara akan lebih percaya diri waktu meyakinkan orang lain. Dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Allah yang sejati. Sebab finalnya adalah siapa? Yesus Kristus. Pribadi yang sempurna. Lalu kedua, di PR sekalian. Tanyakan pada 3 orang Kristen. Kenapa kamu percaya Yesus? Jadi kita mau tahu, ini Kristennya Kristen apa ini? Kristen KTP, Kristen tradisi, dia ngerti nggak kenapa percaya Yesus? Alasannya apa? Motifnya apa ikut Yesus? Ya harus ada sesuatu alasan yang kuat. Nah, kamu harus jelaskan kepada dia bahwa nanti percaya Yesus itu fondasi yang paling kuat adalah selain firman Tuhan, dia mengenal sejarah Yesus dan menerima secara pribadi siapa Yesus Allah yang sejati itu. Itu harus punya fondasi. Juga tanyakan kepada non-Kristen, kenapa belum mau percaya Yesus? Kalau udah jelasin, gue gak mau percaya ini. Tanya alasannya kenapa. Dari situ kamu masuk. Memenangkan pikirannya. Menaklukkan pikirannya. Lalu menawarkan jawaban. Yaitu apa? Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali. Amin. Itulah Injil. Injil cuma ada 2 tiang. Kematian Yesus menebus dosa kita. Dan kebangkitan Yesus itu menjamin garansi. Pasti dapat hidup kekal. Amin. Jadi apa 2 tiang apa? Kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar firman-Mu, juga sejarah. Kaulah satu-satunya Allah yang sejati, yang asli, yang rela datang ke dunia memperkenalkan Bapa kepada kami. Kau rela mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Kuatkan iman kami, fondasi iman kami, agar kami makin akrab berelasi dengan Engkau melalui doa, melalui hubungan pribadi kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan pengetahuan ini dalam pikiran hati kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya yang belum mengenal Tuhan. Pakai kami menjadi alat yang berguna untuk kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.